Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kita semangat banget hari ini belajar ya. Oke, pertama Ibu pengen kalian tegak dulu, berdiri dulu. Oke, udah ya. Yang pertama dilakuin setelah berdiri, Ibu pengen kalian rapiin dulu pakaiannya. Rapihin. Udah rapi? Udah rapi, sekarang kalian lihat sekeliling kalian kalau ada sampah. Tolong dipungut, terus buang ke tong sampah yang ada di depan. Secara bergantian. Cantika? Boleh buang di situ? Oke. Oke, sekarang setelah kalian udah selesai rapihin sampah-sampah, Ibu pengen coba lurusin meja sama kursinya. Biar rapi. Oke. Udah rapi ya? Oke, sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong sama Raka untuk pimpin doa. Menurut percayaan masing-masing, dimulai. Oke, terima kasih udah berdoa. Sekarang Ibu mau absensi untuk hari ini. Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Coba tolong sebutin. Hadir semua? 36-nya hadir semua? Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu. Wow. Keren. Luar biasa. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Happy ya? Semangat ya? Oke. Nah, biar kita semakin semangat belajar PKN, kita nyanyi dulu. Oke? Di sini ada lagu nasional, judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Mungkin ada yang tahu? Tahu ya? Kita mulai, di sini ada liriknya. Kita bakal nyanyi bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Nyanyi semua. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Indonesia. Oke, makin semangat ya. Nah, hari ini kita mau belajar materi tentang posisi, tugas, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu pengen mengulas dulu materi sebelumnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu pengen nanya nih,
dari kalian semua ada nggak yang bisa menjelaskan konsep bineka pada materi yang sebelumnya? Ada yang bisa jelasin? Ya. Oke, Najwa silakan. Berdiri boleh Najwa? Besarkan suaranya. Oke. Halo semua. Hai Najwa. Perkenalkan nama saya Najwa Hayati. Oke. Jadi Najwa mau memberitahu kepada kalian tentang materi Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi Najwa mau bilang kepada kalian semua contoh-contoh dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Jadi penerapannya pertama itu kita harus saling menghargai, yang kedua itu kita harus saling menghormati, yang ketiga itu kita harus menghindari pertikaian ataupun konflik dengan orang lain. Seperti itu. Oke, baik, beri aplaus dulu buat Najwa. Nah, jadi berdasarkan apa yang disampaikan sama Najwa berhubungan dengan materi kita hari ini tentang bineka dan juga tentang posisi warga negara. Jadi dengan kita berbineka, kita bisa menimbulkan rasa toleransi antar sesama. Jadi kita sebagai warga negara tidak ada konflik di dalamnya. Ibu pengen tahu dulu pengetahuan awal kalian. Ada nggak sih kira-kira yang udah tahu tentang warga negara? Coba ada nggak yang bisa jelasin? Apa sih posisi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat? Coba ada yang bisa jelasin? Pedra, boleh? Silakan. Kedudukan atau status seseorang sebagai bagian dari suatu bangsa atau negara serta memiliki peran terhadap bangsa atau negara dan masyarakat di mana ia tinggal. Oke, thank you. Terima kasih Pedra. Nah, jadi dari yang tadi Pedra udah jelasin, posisi warga negara itu adalah seseorang yang menetap di suatu negara, terus dia terikat oleh hukum dari negara tersebut, sehingga dia punya kewajiban, punya hak, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Aku pengen nanya, jadi kalau misalnya ada semua orang di suatu negara yang berkumpul, apakah semua orang tersebut disebut sebagai seorang warga negara? Coba ada yang jawab nggak? Secara eksplisit, sejawab. Oke, Sania. Oke, thank you Sania. Itu Sania benar banget. Jadi apa yang dijelasin sama Sania itu 100% sesuai. Jadi semua orang yang tinggal di negara tidak semuanya adalah warga negara. Mereka adalah penduduk dan bukan warga negara jika tidak diakui secara hukum oleh negara yang bersangkutan. Jadi bisa aja dia warga negara asing, dia studi di suatu negara, atau kemudian dia bisa juga statusnya bekerja, kecuali dia mengubah warga negaranya sesuai dengan warga negara yang dia inginkan. Baru dia disebut warga negara. Materi hari ini tentang posisi tugas dan tanggung jawab warga negara Indonesia, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita belajar. Misalnya, setelah kita belajar ini, harapannya kalian menjadi individu yang bertanggung jawab. Kalian kan sebagai warga negara nih, sekarang di sekolah, warga sekolah. Jadi kalian punya tanggung jawab untuk belajar, kemudian tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, itu contoh-contoh kecil. Jadi dari materi ini harapannya kalian bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian bisa lebih peduli terhadap lingkungan, bisa lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kalian, terus kalian lebih mengerti tentang asas kewarganegaraan. Nah, tujuan pembelajaran tentang materi posisi tugas dan tanggung jawab, setelah kalian belajar, kalian itu bisa menjelaskan mungkin kepada teman-teman kalian yang belum mengerti atau kepada keluarga kalian tentang apa sih posisi warga negara, apa sih tugas warga negara, dan seperti apa tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Oke? Nah, selanjutnya, ada pun penilaian yang dilakukan kepada kalian ini di bagian asesmen. Jadi tadi kita udah ngelakuin asesmen awal, kita kan udah tanya jawab dari tadi. Itu merupakan penilaian dari pengetahuan awal. Kemudian nanti kita akan masuk ke kerja kelompok terus ke tugas individual. Nah, kita hari ini belajar dengan model pembelajaran studi kasus. Di sini ada QR code, kalian bisa scan atau kalian bisa masuk juga lewat link yang udah dikirimkan sama ketua kelas, sama Ahlan. Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian bisa scan QR atau bisa masuk lewat link. Nanti tampilannya akan seperti ini di handphone kalian. Jadi di sebelah kiri atas
Nanti kalian akan ketemu menu-menu ini, ada beranda, assessment, bahan ajar, kemudian media ajar dengan lembar refleksi. Oke? Buka di bagian media ajar. Nanti kalian akan ketemu presentasi seperti ini. Seperti ini. Untuk memberikan pemahaman materi yang lebih dalam kepada kalian agar kalian mengetahui inti dari pembelajaran kita tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ibu akan putarkan video mengenai materi kita hari ini. Silakan disimak baik-baik karena nanti dari materi ini adalah sumber untuk menjawab tugas-tugas kalian, baik itu tugas secara kelompok ataupun individual, oke? Posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Posisi warga negara. Apakah semua orang yang berada di suatu negara berposisi sebagai warga negara tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Orang-orang tersebut ada yang berposisi sebagai warga negara dan ada juga yang bukan warga negara asing. Posisi warga negara ditentukan berdasarkan aturan hukum. Dengan status yang dilindungi hukum tersebut, timbullah tugas dan tanggung jawab tertentu. Menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sudah dijelasin ya tentang asas kewarganegaraan, tentang posisi, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ada nggak yang mau bertanya tentang materi hari ini atau mungkin mau ngasih pendapat? Boleh juga. Boleh, silakan Agni. Berdasarkan video tersebut, menurut Agni ya, cara untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu dengan memahami serta mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, thank you Agni. Nah, jadi makasih buat pendapat Agni tentang video tadi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, karena kita adalah negara yang berasaskan ideologi Pancasila, maka dalam kehidupan sehari-hari, pertama kita harus memahami dulu Pancasila itu seperti apa. Setelah kita memahami Pancasila, kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran yang ada dalam sila-sila di dalam Pancasila. Paham ya itu ya? Jadi Ibu jelasin sedikit ringkasan materi hari ini. Yang pertama mengenai asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan itu adalah penentu dari posisi kalian sebagai warga negara. Kan kayak kalian nih jelas sebagai warga negara Indonesia. Kenapa kalian bisa jadi warga negara Indonesia? Pertama, karena kalian memiliki ibu dan juga bapak sebagai turunan darah yang merupakan orang asli dari warga negara Indonesia kan. Itulah yang menjadikan kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian dari kewarganegaraan itu menganut prinsip dua, yaitu ius soli yang berdasarkan tempat kelahiran dan juga ius sanguinis yang berdasarkan darah dan keturunan. Nah, selanjutnya kita itu mengenal yang namanya bipatrid dan juga apatrid. Bipatrid itu adalah orang yang memiliki dua kewarganegaraan ganda, sedangkan apatrid itu adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, kita udah paham tentang posisi warga negara. Selanjutnya kita akan bahas tentang asas kewarganegaraan di Indonesia. Jadi dalam warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Jadi kita di Indonesia, ius yang kita anut, prinsip yang kita anut itu adalah ius sanguinis, yang mana kewarganegaraan kita itu ditentukan berdasarkan darah keturunan. Nah, selanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Yang pertama itu kalian harus menaati hukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kalian harus ikut pendidikan dasar 12 tahun yang telah dibiayai oleh Indonesia. Dan yang terakhir kalian membayar pajak untuk
dia mendapatkan naturalisasi secara istimewa. Gimana sih caranya bisa dapat naturalisasi istimewa? Nah, nanti case-nya akan dijelaskan di sini. Nah, kita belajar dari kasus kita. Tapi tanah air tahu kan? Dasar jadi ibu yang tergantung tanah air. Ini cinta memang mengatakan cara kalinya begitu. Nah, kalian tadi dua betul mengibu yang menjadi tangin. Tanggapan? Oh, kita berusia 25 tahun ini telah mengganti keluarga kita. Oke, selanjutnya kita ke kasus kedua tentang Christian Gonzalez mengenai naturalisasi istimewa. Christian Gerald Alvaro Gonzalez atau lebih dikenal sebagai Christian Gonzalez adalah pesepak bola Indonesia yang lahir di Montevideo, Uruguay 30 Agustus 1976. Eloko, julukan Gonzalez, bergabung ke timnas Indonesia tanggal 21 November 2010. Christian Gonzalez tercatat 2 kali memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF pada edisi 2010 dan 2016. Naturalisasi yang dilakukan oleh Gonzalez termasuk dalam naturalisasi istimewa. Artinya, orang yang diberikan status istimewa sebagai warga negara itu tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Biasanya, naturalisasi istimewa diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Naturalisasi istimewa. Gimana dengan DC? Mudah kan? Udah kan? Nah, udah nonton tadi tentang studi kasusnya. Sekarang kita akan melakukan penilaian untuk berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya per barisan. Jadinya kita bikin secara 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Jadi kita udah bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Selanjutnya untuk tugas kelompoknya kembali lagi ke Google Sites yang pertama. Oke? Di bagian kiri ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian bisa klik. Sekarang kalian jawab pertanyaan berdasarkan studi kasus tersebut secara berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini ada QR kalau pengen di-scan. Selanjutnya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, nanti kalian diskusi sama-sama, kerjanya bareng-bareng. Setelah udah selesai nanti kasih tahu ibu, kita presentasi kelompok maju tampil satu-satu ya. Oke, silakan kerjakan. Tulis nama kelompoknya dan nama-nama kelompoknya itu digunakan dengan nama-nama pahlawan. Boleh maju kalau ada yang mau maju dari belakang. Silakan untuk kelompoknya diskusi. Kalau ada yang kesulitan boleh ngomong sama ibu ya. Ada yang bantu.
Coba yang bisa ngasih kesimpulan. Oke, Syakira silakan. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat menunjukkan bahwa memahami posisi dan tanggung jawab sebagai warga negara diharapkan setiap individu berperan aktif dalam membangun negara, menjaga keutuhan lingkungan, serta mendukung terciptanya hak keharmonisan dalam masyarakat. Oke, thank you Syakira. Nah, jadi kesimpulan Syakira itu tentang materi kita hari ini udah benar tentang aspek kewarganegaraan, tentang tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai warga negara, kita harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dari negara yang kita tinggal. Oke? Nah, selanjutnya setelah tadi Syakira udah jelasin kesimpulan, kita masuk di tahap akhir refleksi pembelajaran. Kita kan udah melalui pembelajaran hari ini. Silakan refleksikan pembelajaran hari ini tentang mana yang sudah baik, mana yang menurut kalian masih harus diperbaiki. Itu secara online di Google Form. Langsung kalian isi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, ini tahap terakhir dari pembelajaran kita hari ini. Penilaian secara individual. Masuk ke Google Slide yang tadi, terus pilih di bagian soal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada 4 soal esai yang harus kalian jawab tentang materi kita hari ini. Ini penilaian pengetahuan secara individual. Apa udah semua? Udah? Saya belum? Udah, ini sebentar lagi. Sudah semua? Berarti udah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita kasih pause dulu. Oke, Ibu secara pribadi pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua, buat semua perhatian kalian, buat semua dedikasi kalian. Terus Ibu juga mau ngucapin maaf kalau Ibu selama kenal sama kalian mungkin banyak salah, baik Ibu sengaja ataupun Ibu nggak sengaja. Besar ataupun kecil Ibu mau minta maaf. Terima kasih buat pembelajarannya. Semoga kita ketemu dalam keadaan yang sukses ya semuanya ya. Jangan lupa pelajaran minggu depan tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kalian baca, kita ketemu di minggu depan. Oke, terima kasih kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Oke. Silakan alat kelas pimpin doa. Semua siap.